Oke, ketemu lagi di channel elektronika. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai komunikasi data serial dengan komponen Dia-Kompot, tetapi data yang digunakan adalah lebih besar dari 8 bit. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah 10 bit. Nah, softwarenya nanti secara garis besar pengiriman data 10, 12, 16 bit tidak ada bedanya. Daripada saya menggunakan pengiriman data menggunakan string. Ya, kita mulai di Delphi 7-nya. Jadi nanti komunikasi datanya tidak menggunakan delay sama sekali. Ya, oke, saya ambil komponen Dia-Kompot yang sudah saya install. Ya, Dia-Kompot ini saya ambil, saya taruh di sembarang tempat di form. Kemudian settingnya ada di bagian Object Inspector. Ya, baud rate-nya saya ganti dulu 115.200. Sedangkan yang lainnya standar saja ya. Parity-nya tidak menggunakan. Jadi parity-nya none. Kemudian stop bit-nya juga hanya 1 ya. Stop bit-nya 1, tidak menggunakan 2, tidak menggunakan parity. Kemudian untuk menggunakan tombol, saya menggunakan dua tombol ya, dua jenis tombol, yaitu yang di additional saya ambil yang bit button, saya taruh di kanan bawah, kiri bawah. Bit button ini adalah button yang sudah mempunyai fungsi khusus. Kita tidak perlu menghafalkan perintahnya apa, tapi cukup dilihat di Object Inspector. Misalkan fungsi khususnya adalah close, maka saya cari di kind-nya, jenisnya. Ini saya pilih yang close. Kemudian tombol yang kedua saya ambil di speed button. Speed button ini adalah button yang belum mempunyai fungsi. Ya, fungsinya kita sendiri yang membuat. Nah, fungsinya, misalkan saya ambil dulu ya. Saya ambil dua tombol begini. Yang satu ini saya beri nama. Nama bahasa Inggrisnya name, kita cari di Object Inspector yang name. Nah, name-nya ini saya ganti misalkan start. Jadi tombol ini namanya start. Dan tulisannya pun juga sama, start. Tulisan itu ada di caption ya. Nah, terus tombol yang kedua, tulisannya adalah stop. Ya. Dan name-nya juga saya beri nama stop. Ya. Maksud saya begini, jadi nanti ketika saya jalankan pertama kali software ini, maka tombol start akan enable, sedangkan tombol stop akan di-disable. Jadi caranya cukup dengan mengklik formnya. Ingat ketika kita memakai Delphi, ketika kita menjalankan running Delphi-nya, tanpa menekan tombol ada sesuatu yang aktif. Berarti fungsi itu harus ada di formnya. Di formnya ini, saya double klik, kemudian saya ketik, ya, tombol yang aktif adalah tombol start tadi, saya ketik start, enable, titik 2 sama dengan true. True berarti aktif. Sedangkan stop enable, tombol stopnya, stop enable, itu adalah sama dengan false. Jadi ini kalau saya jalankan, ya, kalau saya jalankan, nah sebentar sebelum saya jalankan, ini jangan sampai lupa ya, kita save as dulu projectnya. Misalkan saya tempatkan di ini ya, misalkan saya tulis dulu, saya buat folder dulu ya. Oke. Saya beri nama komdat ya. Dan ini saya simpan dulu ya, file save project as di tempat yang tadi, yaitu di DKP di komdat. Saya taruh sini. Saya save unitnya, kemudian projectnya boleh diganti, boleh enggak. Misalkan ini saya beri nama serial, ya, saya simpan. Setelah saya simpan, kemudian baru saya jalankan. Jadi nanti di formnya ini akan tampak startnya
enable, stopnya disable. Ini kalau saya klik nggak bisa, kalau yang stop bisa. Ya. Nah, dari sini kemudian saya ingin menambah fungsinya ya, yaitu fungsinya ketika tadi software si DLP-nya di running, maka tombol atau fungsi Jia Kompot harus aktif. Ya, fungsi Jia Kompot harus aktif. Jia Kompot ini namanya Jia Kompot 1. Boleh diganti, boleh tetap. Misalkan hebat tetap saja. Jadi saya tinggal ngeklik di sini. Ya, saya ngeklik di sini. Nah, kemudian di sini akan saya tulis ya. Jadi nanti kalau sudah saya klik tombol stop enable-nya aktif. Stop titik enable itu aktif. Aktif berarti true. Ya. Sedangkan start enable-nya itu enable. Karena di sini berbasis Pascal jadi huruf besar kecil sama ya. False. Nah, pada saat menekan itulah kompotnya akan saya aktifkan. Nah, karena kompotnya itu, karena jadi USB dari Arduino ini, kalau saya tancapkan itu nanti bisa berbeda-beda tempatnya, maka saya membuat suatu ini tambahan komponen ya, namanya edit, saya taruh di edit sini. Nah, di sini saya beri misalkan, saya beri angka 3. Ya. Editnya saya besarkan dulu dengan cara fontnya saya naikkan. Fontnya saya naikkan, misalkan 18. Saya taruh di sini, kemudian saya beri tulisan teksnya ya, edit 1 teks saya beri 3 misalkan ya. Jadi nanti ketika saya run dia ngambil alamat USB yaitu COM3 ya, namanya edit 1 ya. Semua yang ada di edit 1 ini adalah teks, jadi nanti kita konversi menjadi integer. Di programnya menjadi Jia Kompot 1, namanya Jia Kompot 1 titik port itu alamatnya ya, saya ambil dari edit 1 ini, edit 1 titik teks ya, ini saya rubah menjadi integer, jadi saya dalam kurung kemudian saya tulis string to integer ya. Setelah itu baru Jia Kompotnya saya aktifkan, Jia Kompot 1 titik open titik 2 sama dengan true ya. Oke, itu nanti ketika jalankan. Nah, stopnya kebalikan. Jadi nanti kalau stopnya saya tekan, true-nya saya jadikan false. Saya copy aja. True-nya saya jadikan false. Ya. Saya simpan dulu, saya coba. Jadi nanti maksudnya ketika ini saya running, ya, ketika saya running gini, dia jalan. Jadi ketika saya start gini, nah ini ada error. Kenapa ada error? Karena kompotnya tidak ada. Ya, kita bisa cek di device manager. Ya, nah ini kompotnya tidak ada. Sekarang saya tancapkan dulu Arduino-nya. Saya tancapkan Arduino ini, ya, dia dikenali COM berapa. Kita lihat di sini sudah ada, nah ini sudah ada COM 6 ya. Jadi yang tadi saya ganti dulu. Ini saya reset dulu kalau ada kegagalan program. Reset di sini, ini saya ganti 6. Ya. Kemudian bisa saya jalankan lagi, dan tidak error. Jadi start ini dia sudah ada barangnya ya. Tapi baru USB-nya aktif, saya belum menerima data. Dan kalau mau disable cukup dengan stop. Ya, nah ini harusnya ketika saya tekan stop itu startnya aktif, berarti kurang. Ya, nah, saya aktifkan lagi di sini. Ya, stop ini keliru, ini punyanya Fungful ya. Saya tulis di sini ya. Nah, di tombol stop itu berarti ada start enable dan sebagainya. Ini saya copy aja, tinggal saya balik ya. Jadi ketika saya tekan tombol stop, berarti startnya enable true, stop enable false, dan nah, simpan dulu, saya klik, sudah saya ini jadi stop,
aktif, dan kalau sudah stop, ya disable lagi, dan begini seterusnya. Ya, dan saya close. Oke, sekarang saya mau mengambil data serialnya dulu. Ya, nah kalau mengambil data serial pengen cepat, maka data serial itu jangan sampai dikendalikan oleh si mikroprosesor dari si komputernya. Yang mengendalikannya biarkanlah RAM. Sistem ini disebut dengan Direct Memory Access. Bagaimana caranya? Caranya adalah, jadi di DLB ini kita tidak perlu ngapalkan ini ya, cuma perintahnya ada di Object Inspector ya. Jadi jika komponen saya tekan, kemudian eventnya itu di data available, saya tulis, saya double klik di sini. Nanti dia akan membuat prosedur sendiri. Nah, prosedur ini nanti tidak dipanggil sama sekali. Kalau dipanggil berarti prosesor yang berperan. Ini tidak manggil sama sekali. Jadi di prosedur JavaComport 1 data available ini otomatis data yang dari luar itu masuk ke buffernya laptop kita. Ya. Nanti dari buffer itu kita tinggal ngambil data untuk diambilkan. Ya. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Oke, cara ngambilnya adalah, ya saya mulai di sini ya. Saya membuat variabel, variabelnya saya beri nama string. Nanti kita declare variabelnya. Kemudian perintahnya, perintah mengambilnya itu adalah JavaComport 1 titik receive. Nah, receive ini ya, receive string. Ini string. Ya. Kemudian yang pertama kali, data yang saya terima pertama kali, saya beri nama mode-nya ya, yaitu string yang pertama kali, yang huruf A. Jadi nanti di Arduino nanti saya membuat, sebelum ngirim data, saya mengirim protokol A dulu. Ya. Kemudian setelah itu saya hanya mengecek status saja. Status apakah tombol start itu sudah saya tekan atau belum. Ya. Tombol start sudah saya tekan atau belum. Berarti di tombol start itu saya harus membuat variabel aktif. Ya. Tombol start. Nah, di sini saya tambahi. Saya beri nama aktif gitu aja. Aktif titik 2 sama dengan true. Ya. True gitu. Nah, aktif itu harus saya deklarasikan di sini. Aktifnya itu berarti boolean. Ya, aktifnya berarti boolean. Kemudian stringnya tadi adalah string md atau mode tadi ya. String mode itu adalah tipe datanya string. Ya. Ya. Oke, terus nah ini sudah. Habis ini sudah ya. Saya coba cek dulu apakah ada yang kurang dari variabelnya. Jadi tidak usah kita jalankan, tidak ada betul semua, kita close lagi, balik lagi. Kemudian nanti saya ngecek. Kalau saya sudah tekan tombol start, berarti aktifnya itu true. Ya, berarti saya ngecek if aktif. Ya, if aktifnya itu adalah true, ya, sama dengan true, maka kemudian bikin saya tulis, then saya langsung tulis bikin end loopingnya. Kemudian saya cek apakah data yang saya terima pertama kali tadi itu mode-nya tadi huruf A. Ya, then kalau iya, ya, then bikin ya. Kalau iya, maka nah ini data yang saya kirim dari Arduino nanti tipe datanya adalah integer 2 kali. Ya, integer 2 kali dikirim ke memori dari komputer. Kemudian cara ngambilnya bagaimana? Ya, cara ngambilnya misalkan ya, channel pertama saya beri nama channel 0 untuk data n, jadi counternya n. Jadi sifatnya array. Caranya adalah data yang pertama kali saya terima setelah huruf A, berarti data kedua, ya, itu saya anggap sebagai string dari memorinya, dari RAM-nya ya. Kemudian saya integerkan. Saya integerkannya bukan integer to string atau string to integer, tapi ordinary, URD. Ya, saya kalikan dengan
256. Kenapa dikalikan 256? Karena data yang dikirim pertama kali oleh si Arduino adalah data H. Ya, Arduino adalah data H. Kemudian baru data low. Nah, data H itu posisinya ada di D8, sedangkan proses pengirimannya dia ada di D0 sampai D7. Sehingga ketika saya terima, dia masih di posisi D0 sampai D7. Agar bisa menjadi D8 atau D8, D9, dan seterusnya, cukup saya kalikan 256. Kemudian ditambah dengan data low. Data low adalah data yang ketiga, ya. Tapi karena di dalam saya anggap sebagai string, maka saya ordinary-kan. Ya, karena posisinya sudah sama, jadi saya tidak perlu alihkannya begini ya. Ini proses kita menerima datanya. Terus saya ingin nampilkan datanya. Ya, ini kok ada yang ini sebentar. Ya, saya ingin nampilkan datanya. Datanya saya tulis di sini. Ya, DAB. Ini data langsungnya aja ya, data langsungnya sih. Ini saya besarkan dulu juga font. Ya, di edit 2. Tulisannya biarkan aja. Oke, sekarang saya pengen menampilkan tulisan edit 2 tadi, di edit 2 tadi. Berarti caranya apa? Saya cukup gini. Saya tulis langsung di sini apa? Edit 2, edit 2 titik teks. Karena data channel 0 itu adalah data integer, maka harus saya rubah integer to string dari channel 0 dalam kurung n. Ini ya. Ini. Ya. Nah, terus di sini n-nya itu naik n titik 2 sama dengan n plus 1. Ya. N-nya adalah counter, jadi saya tulis n-nya integer. N titik 2 integer. Ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ya. Belum selesai. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita simpan. Channelnya belum ini ya. Saya tulis di sini. Channel 0 itu adalah array dari misalkan dari 0 sampai 1000 misalkan ya. Of integer. Coba lagi. Kurang y. Array. Oke, coba saya tanpa delay. Apakah sudah bisa datanya? Nah, sudah 370. Ya, ini datanya ngambang ya. Datanya ngambang. Jadi 0 masih ada kesalahan. Nah, kesalahan ini disebabkan kenapa? Karena data yang saya ambil cuma satu. Ya. Padahal nanti di Arduino-nya ini saya mau ngisi banyak. Misalkan program Arduino, saya isi dulu ya program Arduino-nya. Coba saya isi dulu di Arduino-nya. Ya, ini ya program yang di Arduino. Jadi saya ambil channel 0, saya kirim. Ya, saya olah dulu menjadi 2 data, kemudian saya kirim. A1 juga gitu, A2 juga gitu. Ini saya lengkapi aja langsung sampai 5, sampai A5. Tinggal copy aja. Ini A3. Kemudian A4. Ya. Terus A5. Ya. Udah, kemudian saya isikan, saya lihat dulu terus serial motornya combo 6. Oke, saya isikan langsung. Sudah terisi, jadi dia langsung ngirim data channel 0 sampai channel 5 ya. Oke, kemudian saya kembali ke Delphi. Nah, program Delphi ini sebenarnya adalah program Delphi untuk banyak variabel. Nah, ini tadi cuma satu. Ya. Oke, berarti saya nambah ya. Ini channel untuk channel 0, kemudian saya copy aja ini. Untuk channel 1, untuk channel 2, ya. Saya copy ini aja.
Jadi ini kebetulan tulisan editnya tercopy semua ya, edit 2. Saya hapus saja teksnya. Nah, tapi namanya beda ini ya. Kita lihat di name-nya. Name-nya ini tuh edit 2, edit 3, edit 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi saya tinggal buat program di sini. Program diaktifnya. Oke, saya tambahi sampai channelnya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Saya langsung ambil di sini. Jadi di program ini tidak ada delay sama sekali. Saya tinggal copy aja. Ini channel 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini saya tinggal ganti nama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengenai datanya, otomatis dia akan berurut ketika masuk ke RAM-nya. 2, 3, ini 4. Sananya langsung ya. 5, ini 6. Ini 7, ini 8. Ini 10, ini 12. Jadi saya tinggal nambah sini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oh ini sama. Salah ini. Ini 6. Gendap ya. 6 dan 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12, 13. Ya, begitu pula menampilkannya. Tinggal saya copy 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal diganti 3, 4, 5, 6, 7. Channel 0, kemudian channel 1, channel 2, channel 3, 4, channel 5. Oke. Kita simpan dulu, kemudian saya running. Apakah ke-6 data ADC tadi bisa saya terima bareng enggak? Nah, ya. Ini karena di Arduino-nya enggak ada datanya ya, enggak ada potensionya, jadi datanya adalah acak seperti ini. Oke. Oke, masih ada error, kita cek dulu. Kenapa ada error? Errornya karena N-nya harus saya batasi ya, karena ini data array-nya cuma sampai 1000. Jadi ini jika if N itu sudah sama dengan 1000, then N-nya balik ke 0. Ini untuk fungsi gambar nanti ya. Oke, saya coba lagi. Apakah masih ada error? Ya, atau sebagai bantuan saya tambahi begini, saya hentikan dulu. Saya nambah satu edit. Ini untuk counternya. Ya, untuk counter jumlah N-nya tadi. Ini adalah edit 8. Dan saya tinggal nambahkan begini. Ya, edit 8-nya adalah milik N-nya. Saya nambah di sini, saya taruh di sini. Ini edit 8. 8 ini hanya N-nya yang ditampilkan. Untuk ngecek ya. Apakah sampai 1000 kemudian balik ke 0 lagi. Silakan. Tunggu dulu. Nah, ini tidak ada delay, saking cepatnya. Begitu 1000 balik ke 0 ya. Oke. Jadi begini cara menggunakan Jia Kompor untuk data serial yang jumlahnya banyak dan speed-nya tinggi. Oke, selamat belajar menggunakan Delphi. Assalam.